Ensiklopedia Islam. Ensiklopedia Islam. Ensiklopedia Islam. وبدا للكون صبح شاحب انتهى ضياء وأطل البدر مكسوفا غريبا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yaitu tentang makna jin, setan dan iblis. Pendengar yang budiman, jin adalah salah satu jenis makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat fisik tertentu, berbeda dengan jenis manusia ataupun malaikat. Jin diciptakan dari bahan dasar api, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 14 sampai dengan ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Dia Allah yang menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan jin dari nyala api. Pendengar yang budiman, jin memiliki kesamaan dengan manusia dalam dua hal. Yang pertama, jin memiliki akal dan nafsu, sebagaimana manusia juga memiliki akal dan nafsu. Kemudian yang kedua, jin mendapatkan beban perintah dan larangan syariat, sebagaimana manusia juga mendapatkan beban perintah dan larangan syariat. Oleh karena itu pendengar, ada jin yang muslim dan ada juga jin yang kafir. Ada jin yang baik dan ada jin yang jahat. Ada jin yang pintar masalah agama dan ada jin yang bodoh. Bahkan ada jin ahlu sunnah dan ada jin pengikut kelompok sesat dan seterusnya. Sedangkan perbedaan jin dengan manusia yang paling mendasar adalah dari asal penciptaan dan kemampuan jin yang tidak terlihat sedangkan manusia terlihat. Makhluk ini dinamakan jin karena memiliki sifat ijtinan, yang artinya tersembunyi dan tidak kelihatan. Manusia tidak bisa melihat jin dan jin bisa melihat manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 27. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya ia iblis dan pengikut-pengikutnya melihat kalian manusia di suatu keadaan yang kalian wahai manusia tidak bisa melihat mereka. Pendengar, ayat ini sekaligus sebagai dalil dan landasan bahwa tidak ada seorang pun dari manusia yang mampu melihat jin. Jika ada yang mengaku-ngaku telah melihat jin dalam bentuk aslinya, maka sungguh dia telah berdusta. Dan secara tidak langsung telah ingkar dari pernyataan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut, yang dengan tegas meniadakan manusia untuk bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Berkaitan dengan hal ini, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, siapapun di antara orang-orang terpercaya yang mengaku melihat jin dalam bentuk aslinya, maka tertolaklah kesaksiannya. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 27 yang artinya, sesungguhnya ia iblis dan pengikut-pengikutnya melihat kalian, wahai manusia, dari suatu tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Adapun yang mengklaim melihat jin setelah berubah menjadi berbagai bentuk hewan atau bentuk manusia atau makhluk yang menyeramkan, maka tidak dicela dalam hal ini, karena telah banyak kabar tentang perubahan bentuk mereka ini. Kemudian pendengar, apa itu setan? Untuk memahami setan,
satu prinsip yang harus kita pegang, yaitu bahwa jin itu makhluk dan setan itu adalah sifat. Karena setan itu sifat, maka dia melekat pada makhluk dan bukan berdiri sendiri. Setan adalah sifat untuk menyebut setiap makhluk yang jahat, membangkang, tidak taat, suka membelot, suka maksiat, suka melawan aturan, atau yang sejenisnya. Berkaitan dengan hal ini, Umar Sulaiman Al-Ashqar mengatakan, setan dalam bahasa Arab digunakan untuk menyebut setiap makhluk yang menentang dan membangkang. Jadi, setan adalah makhluk durhaka yang perbuatannya selalu menyesatkan dan menghalangi dari jalan kebenaran. Makhluk durhaka seperti ini bisa dari bangsa jin dan manusia. Sebagaimana telah dijelaskan di awal, karena setan itu sifat, maka kata ini bisa melekat pada diri manusia dan jin. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ada setan dari golongan jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nas ayat 6 setelah menjelaskan sifat-sifat setan, minal jinnati wan nas. Setan yang membisikkan itu dari golongan jin dan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 112. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Artinya, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Selanjutnya pendengar, siapakah iblis? Iblis adalah nama salah satu jin yang menjadi gembongnya para pembangkang. Dalil bahwa iblis dari golongan jin adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka semua pun sujud kecuali iblis. Dia dari golongan jin dan membangkang dari perintah Allah. Pendengar, makhluk yang pertama kali durhaka kepada Allah adalah iblis. Maka iblis itu disebut setan. Keturunan iblis yang durhaka juga disebut dengan setan. Adapun dalil bahwa iblis juga memiliki keturunan, sebagaimana umumnya jin lainnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Iblis itu dari golongan jin dan dia membangkang terhadap perintah Rabb-Nya. Akankah kalian menjadikan dia dan keturunannya sebagai kekasih selain aku? Padahal mereka adalah musuh bagi kalian. Pendengar yang budiman, dalam menggoda manusia, setan dari bangsa jin itu bisa masuk ke dalam diri manusia, membisikkan sesuatu yang jahat dan membangkitkan nafsu yang rendah atau syahwat. Selain menggoda dari dalam diri manusia, setan juga menjadikan wanita, harta, tahta, pangkat dan kesenangan duniawi lain sebagai umpan perangkapnya. Dihiasinya kesenangan duniawi itu sedemikian menarik hingga manusia tergoda, terlena, tertutup mata hatinya, lalu memandang semua yang haram menjadi halal. Akhirnya manusia terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan serta kemungkaran. Maka manusia yang telah mengikuti ajakan setan menjadi hamba setan. Mereka juga disebut dengan golongan setan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 19.
استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. Setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa sungguhnya golongan setan itulah golongan yang merugi. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan singkat mengenai makna jin, setan, dan iblis. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وغدا الكون أسيفا باكيا يروي أساه